Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eriza Marsha Hanifa dengan NPM 2413024079. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai Kingdom Fungi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan Kingdom Fungi? Jadi, Kingdom Fungi itu ialah sekelompok makhluk hidup eukariotik yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya. Nah, tubuh fungi itu bisa berupa satu sel atau banyak sel dan tersusun dari struktur khusus berupa benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, yang akan membentuk jaringan padat bernama miselium. Jadi kata lain dari Kingdom Fungi itu ialah kelompok makhluk hidup jamur. Nah, kata fungi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah jamur. Jadi, Kingdom Fungi itu sering juga disebut sebagai Kingdom Jamur. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau jamur itu dia nggak punya klorofil. Nah, dia juga tuh nggak bisa membuat makanannya sendiri. Dan jamur ini tuh tidak memiliki jaringan-jaringan yang terspesialisasi seperti halnya tumbuhan lain. Nah, jamur ini tuh bersifat heterotrof yang mendapatkan makanan dari organisme lainnya dengan cara mengekskresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh sel-sel jamur. Nah, sebagian besar anggota Kingdom Fungi itu hidup secara saprofit, mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang telah mati atau bahan organik yang membusuk. Karena itulah, jamur memiliki kingdom tersendiri dan dipisahkan dari kingdom Plantae. Memasuki materi yang berikutnya yaitu struktur tubuh fungi. Nah, struktur tubuh fungi itu yang pertama ada hifa. Nah, hifa ini berupa benang-benang halus yang menyusun tubuh fungi. Di fungi itu ada dua jenis hifa. Jadi yang pertama itu ada hifa bersekat, yaitu hifa yang terbagi-bagi oleh sekat atau septum, tapi ada lubang kecil di antara sel. Nah, yang kedua itu ada hifa tidak bersekat, yaitu hifa tanpa sekat, isinya itu ada banyak inti. Nah, ini tuh contohnya kayak multinukleat. Berikutnya yang kedua itu ada miselium. Miselium itu ialah kumpulan hifa yang membentuk jaringan lebih besar. Nah, ini tuh yang biasanya kita lihat sebagai badan jamur. Nah, yang ketiga itu dinding sel. Nah, dinding sel ini tuh terbuat dari kitin, bukan selulosa seperti tumbuhan. Kalau biasanya kan tumbuhan lain itu dinding selnya itu terbentuk dari selulosa. Nah, sedangkan kalau dinding sel pada Kingdom Fungi atau jamur ini itu dia terbentuk dari kitin. Nah, kemudian yang keempat itu ada sel. Nah, sel ini ada eukariotik yang mengandung organel lengkap seperti inti, mitokondria, dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada tubuh jamur. Tubuh jamur ini ada yang uniseluler, contohnya itu seperti ragi, dan multiseluler. Contohnya itu jamur tiram dan jamur kuping. Kemudian cara fungsi mendapatkan makanan yang diperoleh dari Kingdom Fungi ini, yang pertama itu caranya dengan heterotrof absorptif. Nah, fungi itu tidak membuat makanannya sendiri. Nah, tetapi dia menguraikan bahan organik di luar tubuh mereka lalu menyerap hasilnya. Ada 3 tipe cara hidup berdasarkan sumber makanannya. Yang pertama itu ada saprofit. Ia menguraikan bahan organik mati. Contohnya itu seperti jamur di kayu yang lapuk. Kemudian ada parasit, yaitu menyerang organisme hidup dan menyerap nutrisi dari inangnya. Contohnya itu jamur penyebab kurap. Dan yang ketiga itu ada simbiosis mutualisme yang bekerja sama dengan organisme lain untuk saling menguntungkan. Contohnya itu ada lichen, bekerja sama antara jamur dan alga. Baik, berikutnya itu ada cara reproduksi fungi atau jamur. Nah, jamur ini itu bisa berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual.
yaitu tanpa peleburan sel. Nah, reproduksi ini tuh terjadi lebih cepat tanpa keterlibatan sel jantan atau betina. Nah, cara-cara aksesualnya itu yang pertama ada fragmentasi hifa, yaitu potongan hifa tumbuh dari jamur baru. Kemudian pembentukan spora seksual, itu spora ini dibentuk di struktur khusus, misalnya itu di sporangium. Dan yang ketiga itu ada tunas. Nah, sel jamur yang bertunas itu akan menghasilkan sel anak, contohnya itu ragi Saccharomyces. Nah, cara yang kedua itu ada reproduksi seksual, yaitu dengan cara peleburan sel. Nah, reproduksi ini itu terjadi saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Proses seksual secara umumnya itu yang pertama ada plamogami, yaitu peleburan sitoplasma dua hifa berbeda. Yang kedua, karyogami, yaitu peleburan inti sel nukleus dari kedua hifa. Dan yang terakhir itu ada meiosis, yaitu pembelahan inti untuk menghasilkan spora seksual. Nah, untuk cara reproduksi seksual ini ada lagi nih cara yang terakhir, yaitu tergantung pada jenis jamurnya. Ada jenis Zygospora, Ascospora, dan Basidiospora. Berikutnya itu ada peranan jamur bagi manusia. Teman-teman di sini tahu nggak sih kalau peran jamur bagi manusia itu cukup penting. Nah, jadi contohnya itu kayak jamur kancing karena dia itu merupakan sumber protein bagi manusia. Ada juga fungsi jamur yang nggak kelihatan tapi dia tuh fungsinya cukup penting, yaitu contohnya itu sebagai pengurai. Nah, peran ini itu sangat penting bagi ekosistem karena aktivitas ekstraselulernya itu membuat jamur berperan dalam menguraikan senyawa organik menjadi anorganik seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan mineral lain yang dapat dipergunakan organisme lain. Nah, tapi jamur juga itu bisa jadi penyakit loh buat manusia. Contohnya itu kayak jamur kaki, histoplasmosis, dan infeksi organ kelamin wanita. Selain itu, jamur juga itu dapat menyebabkan penyakit pada tanaman ladang, seperti kayak jamur parasit yang dapat menyerang hama, serangga, atau arthropoda lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai pengendali hama. Nah, untuk petani yang ingin mengurangi kebergantungan mereka terhadap pestisida yang beracun, berbahaya, dan mahal, dapat mengganti metode menggunakan pengendali biologi yang berasal dari jamur. Kemudian jamur ini juga tuh dapat menghasilkan antibiotik. Jamur juga berperan dalam memberikan nutrisi bagi manusia. Selain jamur yang dapat langsung dimakan seperti jamur merang, jamur kuping, dan jamur shiitake, jamur juga dapat digunakan untuk membuat roti, mengubah jus anggur menjadi minuman anggur, membuat tape, membuat keju, dan pembuatan tempe. Jadi mungkin cukup sekian materi yang bisa saya terangkan karena kurang lebihnya juga saya belum mengetahui. Di sini saya juga masih belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.